Bab 12, bonus untuk Maura. Miko berjalan menuju ruang TV-nya. Terlihat Maura menyantap keripik kentang yang dibelikan oleh Miko tempo hari. Minta, itu punyaku, ucap Miko sambil merebut keripik kentang itu lalu mengunyahnya. Memangnya udah gak sakit ya mulutnya makan keripik kentang, ucap Maura sambil menatap bibir Miko. Miko mengunyah keripiknya dengan mata menatap wajah Maura. Kemudian ia mendekatkan wajahnya pada wajah Maura. Maura kaget dan langsung beranjak dari duduknya. Kenapa? Bukannya mau lihat lebih jelas mulut saya? Ya saya dekatin lah ke muka kamu, ucap Miko bercanda. Ya tapi gak gitu juga lah mas, kaget saya, jawab Maura menepuk-nepuk pelan dadanya. Miko berpikir selama ini tak ada wanita yang mampu menolaknya ketika ia cium. Bahkan wanita-wanita yang pernah dekat dengannya pun rela memberikan tubuhnya untuk Miko. Namun berbeda dengan Maura, ia malah ketakutan dan tak ingin Miko menyentuhnya. Miko merasa wanita ini benar-benar sangat berbeda dari wanita kebanyakan. Secara tidak langsung, sikap Maura membuat Miko menjadi penasaran padanya. Ra, kita cari makan yuk, ucap Miko mengajak pergi keluar. Ayo mas, sebentar, saya ambil jaket dulu, ucap Maura. Miko memanaskan mesin mobilnya sambil menunggu Maura bersiap. Ayo mas, ucap Maura yang telah masuk ke dalam mobil dengan menggenggam jaket hoodie berwarna hitam. Apaan itu? Bukannya itu jaket saya ya? Tanya Miko sambil melihat ke arah tangan Maura yang memegang hoodie miliknya. Iya mas, saya bawa, takutnya mas Miko kedinginan. Kan kalau malam udaranya dingin. Jawab Maura sambil terus memegangi hoodie Miko. Perhatian banget kamu sama saya. Gimana nanti kalau lama-lama saya jadi suka sama kamu? Ucap Miko sambil menyetir mobilnya. Hahaha, mana mungkin mas, gak mungkin, jawab Maura tertawa lebar. Loh, kok gak mungkin? Ya mungkin aja lah, bantah Miko. Mas, saya kan lihat sendiri cewek-cewek mas Miko itu seperti apa. Cantik dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kulitnya mulus, badannya harum. Haha, coba bandingkan sama saya yang kumal ini. Saya sendiri saja merasa kalah jauh dibanding cewek-cewek mas Miko. Ucap Maura menapis perkataan Miko. Tapi seandainya itu terjadi, gimana, Ra? Makanya, hidup tuh gak usah berandai-andai. Lebih baik yang realistis aja, Mas. Lagian kan, saya juga bawa jaket ini karena supaya Mas Miko gak kedinginan. Nanti kalau sakit, saya juga yang repot harus bekerja ekstra merawat Mas Miko. Jawab Maura dengan setengah tertawa. Miko merasa sedikit kesal mendengar perkataan Maura. Ia merasa secara tidak langsung Maura seperti menolaknya. Miko langsung memasukkan mobilnya ke parkiran basement mall. Kali ini ia ingin berjalan-jalan di mall. Sini Ra, Miko mengajak masuk Maura ke salah satu toko sepatu wanita. Coba kamu pilih ada yang kamu suka nggak? Ucap Miko pada Maura, sambil menunjuk ke arah rak yang berisikan barisan sepatu wanita. Enggak mas, makasih banyak, ucap Maura menolaknya. Gak apa-apa, saya belikan kamu. Anggap saja bonus, paksa Miko. Jangan mas, bonus itu untuk sekolah Nisa adik saya di desa. Jawab Maura dengan polosnya. Ini beda lagi, di luar uang bonus. Apa ya namanya? Bonus tambahan. Miko terus memaksa Maura untuk memilih sepatu. Mas Miko malu ya jalan sama saya yang hanya memakai sandal jepit. Ucap Maura dengan wajah sedih sambil menatap kedua kakinya. Iya, saya malu. Jawab Miko tegas. Sengaja Miko berkata demikian agar Maura mau memilih sepatu. Ya sudah mas, lebih baik saya menunggu di mobil saja. Bukannya memilih, Maura malah berpikir untuk menunggu di dalam mobil. Miko semakin heran dengan sikap Maura yang tidak mau menerima tawarannya. Sungguh sangat berbeda dengan wanita yang pernah dekat dengan Miko sebelumnya. Mereka memanfaatkan Miko dengan meminta dibelikan barang-barang mahal. Mbak, tolong bantu dia memilih sepatu yang pas dengan ukuran kakinya. Dengan wajah kesal, Miko memanggil pelayan untuk memilihkan sepatu yang pas di kaki Maura. Mari sini mbak, silahkan duduk, ucap pelayan toko itu dengan ramah. Miko berdiri dengan posisi lengan disilangkan di dadanya. Ia melihat ke arah Maura dengan wajah kesal. Maura menengok ke arah Miko, kemudian tertunduk. Ia tahu jika Miko marah padanya karena ia tidak mau menuruti keinginan Miko.
Pelayan itu memilihkan sepatu yang pas di kaki Maura. Sepatu flat shoes berwarna krem soft dengan bentuk yang simpel menambah cantik kaki Maura. Yang ini gimana mas? Ucap pelayan itu memperlihatkan Maura yang tengah memakai sepatu flat shoes-nya. Dengan wajah kesal, Miko melihat ke arah kaki Maura. Oke, saya ambil yang itu, ucap Miko pada pelayan itu. Miko kemudian membayar sepatu yang berharga 1,2 juta itu. Ya ampun, Mas Miko, ini sih gaji saya selama 1 bulan bekerja, ucap Maura dengan wajah menyesal. Ya terus kenapa? Kan saya yang bayar, bukan kamu, ucap Miko sambil berjalan menyusuri mall. Tapi kan mas, sayang aja uangnya. Bisa beli sepatu berjuta-juta, ucap Maura dengan memegang gijingan sepatu di tangannya. Kamu tenang saja, uang saya banyak kok. Gak akan habis kalau hanya dipakai untuk membeli sepatu itu, jawab Miko. Kemudian Miko membawanya masuk ke salah satu toko baju ternama. Mbak, tolong pilihkan beberapa baju yang cocok dengannya, ucap Miko pada pelayan toko yang menyambutnya masuk. Baik mas, mari mbak, silakan duduk, ucap pelayan itu pada Maura dengan ramah. Pelayan itu pun langsung memilihkan beberapa baju dengan model terbaru. Sementara Miko duduk menunggu sambil menatap layar ponselnya. Mari mbak, dicoba dulu bajunya di kamar pas sebelah sana, ucap pelayan itu memberikan baju yang telah ia pilihkan sambil menunjuk ke salah satu ruangan yang bertuliskan kamar pas. Setelah menunggu beberapa saat, Maura keluar dari kamar pas dengan memakai dress selutut berwarna putih bermotif bunga-bunga cantik. Mas, bagaimana dengan dress ini? Ucap pelayan itu pada Miko sambil menunjuk ke arah Maura. Miko mengernyitkan dahinya. Ia melihat Maura dari atas ke bawah. Boleh. Saya ambil yang itu, ucap Miko manggut. Kemudian Maura mencoba baju kedua dan ketiga. Oke, saya ambil ketiganya, ucap Miko. Miko kemudian membayar tagihannya di kasir. Maura yang telah selesai berganti baju kemudian menghampiri Miko yang tengah berada di kasir. Totalnya menjadi Rp2.435.000, ucap Mbak Kasir. Maura mencubit Miko dan berbisik, Mas, mahal banget. Miko sama sekali tak mendengarkan ocehan Maura. Ia menggesek kartu debitnya kemudian memijit pinnya. Terima kasih banyak mas, mbak, ucap pelayan itu sambil memberikan jinjingan tas belanja pada Maura dengan ramah. Sama-sama mbak, ucap Maura. Maura dan Miko berjalan keluar dari toko baju itu menuju food court. Mas, Masya Allah, ini mahal banget mas, ucap Maura yang berjalan di samping Miko. Miko tak mendengarkannya. Ia terus berjalan menatap lurus ke depan. Hingga sampailah mereka di food court kemudian memesan makanan. Kamu mau makan apa, Ra? Tanya Miko. Maura masih membaca menu satu persatu. Saya coba ini boleh nggak mas? Ucap Maura menunjuk gambar stik sirloin yang ada di buku menu. Boleh dong, ucap Miko sambil menyalakan rokoknya. Ia pun memanggil pelayan sekaligus meminta tagihannya. Tak menunggu lama, makanan pun tiba. Maura terlihat kebingungan. Ia tak mengerti bagaimana cara memakan stik yang benar. Miko tertawa melihatnya. Mas, jangan ngetawain. Cepat kasih tahu saya gimana ini cara makannya, ucap Maura. Segera Miko berpindah tempat duduk. Kini ia berada di sebelah Maura mengajarkan cara memakannya. Perlahan ia memotong dagingnya kemudian menancapnya dengan garpu. Nih, buka mulutnya. Miko menyodorkan irisan stik itu ke mulut Maura. Sini sama saya aja. Maura merebut garpu itu dari tangan Miko. Oke, sekarang kamu coba cara saya barusan, ucap Miko. Begini kan, Maura menusuk dagingnya menggunakan garpu di tangan kiri, kemudian tangan kanannya mengirisnya. Suapin, Miko membuka mulutnya lebar. Malu mas, nanti dikira pacaran. Bodo amat, Ra, cepet nih, Lagi-lagi Miko membuka mulutnya. Segera Maura memasukkan potongan daging itu ke mulut Miko. Ini kurang enak, nanti saya bawa kamu ke tempat makan stik yang enak di Jakarta, ucap Miko mengunyah stiknya. Oh iya, besok kita pulang ke Jakarta. Kita berangkat jam 8 pagi. Lusa saya ada urusan di Jakarta. Tapi kita mampir dulu ke rumah ibumu ya, ucap Miko. Baik mas. Bab 12 selesai. Tunggu kelanjutannya di bab 13 ya. Buat teman-teman yang belum subscribe channelku, di subscribe dulu. Terima kasih.